Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Pagi ini kita jumpa lagi dalam acara Hikmat Pagi. Doa dan harapan saya kiranya Bapak Ibu semua dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis, untuk pemeliharaan Tuhan yang terus-menerus bagi kehidupan kami masing-masing. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pada pagi ini, kami rindu untuk dibekali oleh firman-Mu. Persiapkan hati kami agar menjadi seperti tanah yang subur, siap untuk ditaburi firman-Mu. Tak lupa kami berdoa untuk saudara Revel Theodore. Urapi hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu. Pakai dia sebagai alat untuk memberitakan kebenaran sabda Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami persembahkan doa kami. Amin. Tema Hikmat Pagi hari ini adalah ibadah yang ditolak Allah. Renungan akan disampaikan oleh saudara Revel Theodore. Bacaan diambil dari Amos 5 ayat 21 dan 22. Demikian bunyinya. Aku membenci, aku menghina perayaanmu, dan aku tidak menyukai perkumpulan rayamu. Meskipun kamu mempersembahkan kepadaku kurban-kurban bakaran dan kurban-kurban sajianmu, aku tidak suka. Dan kurban keselamatanmu berupa ternak yang tambun tidak akan kupandang. Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Shalom, selamat pagi. Bapak Ibu saudara yang mendengarkan renungan hikmat pagi ini, kembali kita mau disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Kembali kita mau disegarkan di pagi hari ini untuk kembali dekat kepada Tuhan, mengalami indahnya persekutuan dengan Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita. Bapak Ibu saudara, bacaan kita dari hari ini adalah dari Amos pasal ke-5 ayat 21 hingga ke-24. Ayat-ayat ini adalah bagian dari nubuat Nabi Amos yang menegur bangsa Israel atas kemunafikan dan ketidakadilan sosial yang mereka lakukan. Meskipun mereka melakukan banyak ibadah dan persembahan, tapi Tuhan menolak semua itu karena hati mereka sejatinya jauh daripada Tuhan. Hati mereka sejatinya jauh dari yang namanya kesetiaan kepada Tuhan. Dan kehidupan mereka dipenuhi praktek ketidakadilan, bahkan perpecahan, pembunuhan, korupsi, dan sebagainya. Hak manusia juga diabaikan. Maka dalam bacaan hari ini, Allah dengan jelas menyatakan bahwa dia membenci, dia menolak persembahan orang Israel pada kala itu. Pernyataan Allah ini menunjukkan bahwa ritual ibadah tanpa disertai dengan kebenaran dan keadilan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan berkata, jauhkanlah keramaian nyanyianmu. Itu adalah pernyataan Tuhan yang tidak tertarik pada ibadah formal yang kosong, yang tanpa makna. Frasa, biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, kebenaran seperti sungai. Itu adalah pernyataan atau frasa yang digambarkan, diberikan Allah mengenai betapa pentingnya keadilan
dan kebenaran dalam kehidupan umatnya sehari-hari. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa ibadah yang sejati harus diwujudkan dalam kehidupan yang adil, yang benar dalam relasi dengan sesama, bukan sekedar ritual lahiriah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengendaki umatnya hidup dengan menjunjung tinggi keadilan sosial dan kebenarannya. Keadilan bukan hanya soal hukum atau aturan semata, tetapi lebih menekankan pada keadilan sosial yang mencerminkan kehendak Tuhan atas hidup manusia. Keadilan yang dimaksud adalah kondisi di mana setiap orang diperlakukan secara adil, terutama yang lemah, yang miskin, dan yang tertindas itu. Tuhan menegaskan bahwa ritual ibadah tanpa keadilan dan pergaulan sosial tidaklah berkenan di hadapan Tuhan. Keadilan bukan sekedar formalitas, tapi harus bergulung seperti air. Artinya harus terus-menerus mengalir dan nyata dalam kehidupan sehari-hari tanpa henti. Keadilan bersifat dinamis, bersifat aktif, bukan statis. Terus-menerus bekerja, kita memperbaiki keadaan sosial. Nabi Amos mengingatkan umat Israel pada masanya dan umat Allah di masa kini untuk tidak hanya fokus pada ritual ibadah minggu demi minggu, tapi melakukan keadilan dalam hidup sehari-hari, termasuk memperjuangkan hak-hak orang yang lemah dan tertindas. Bapak Saudara, akhir kata, jangan hanya fokus pada ritual ibadah, fokus juga pada mewujudkan keadilan sosial. Mari kita berdoa. Bapa kami diingatkan sekali lagi melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebagaimana kegagalan bangsamu zaman dulu, mereka mempersembahkan kurban, tetapi yang mereka persembahkan, darah yang tercurah itu hanyalah darah ritual ibadah. Tapi sejatinya mereka sedang mencurahkan darah-darah orang tak bersalah. Mereka membunuh, mereka korupsi, mereka mengesampingkan hak-hak yang harusnya mereka pedulikan dengan sangat amat. Tapi mereka lebih peduli dengan kepentingan mereka, urusan perut mereka. Segala yang menguntungkan bagi mereka itu yang mereka cari. Maka Tuhan bertindak dengan keras, menyatakan firman dengan keras bahwa Tuhan tidak sudi menerima persembahan mereka. Karena hati mereka adalah hati yang kotor. Hati yang tidak mau menuruti kesucian dan perintah Tuhan. Maka Tuhan, biarlah hati kami boleh disucikan hari demi hari. Agar ibadah kami yang kami jalani, baik itu ibadah sehari-hari dalam saat teduh kami, dalam doa kami, dalam kegiatan kami sehari-hari sebagai suatu ibadah, baik ibadah kami secara bersama-sama di hari-hari tertentu, terkhususnya nyata dalam hari Minggu, itu bukan sekedar ibadah lahiriah, tapi kami boleh mempraktikkan dalam sehari-hari apa itu namanya keadilan. Apa itu namanya mementingkan juga kepentingan orang lain di atas kepentingan diri. Apa itu namanya mengampuni, apa itu namanya memaafkan, apa itu namanya mengasihi orang yang telah melukai kami. Maka biarlah kami mempraktikkan semua itu sebagai suatu ibadah yang harum, bukan sekedar rutinitas ibadah mingguan. Kami berdoa memohon kepada Tuhan agar Tuhan membarui hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, mari kita menjalani seharian ini. Ingat, ibadah bukan sekedar ibadah datang di gedung atau ibadah persekutuan bersama, tapi ibadah juga adalah bagian keseharian kita. Mewujudkan apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Keadilan, kebenaran, kesucian, kesetiaan, penuh kasih sayang, kesabaran, semuanya itu. Mari kita praktekkan itu semua.
sebagai ibadah kita di hadapan Tuhan sehari demi sehari. Dan sebagai wujud kita mengasihi sekitar kita. Tuhan memberkati karya dan aktivitas kita hari ini. Amin.